Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mustakima dengan NIM 2308046660055. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mandiri dan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Metode Statistika Prodi Matematika Murni. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan uji analisis variansi atau ANAVA. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data-data dari pupuk kandang. Dan yang ini dari pupuk kompos, dan yang terakhir ini dari pupuk kascing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Nah, di sini saya akan membandingkan dengan cara manual yang telah saya buat dengan cara SPSS. Nah, di sini saya telah membuat dengan cara manual dan kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata produktivitas 3 varian pupuk, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing, tersebut efektif terhadap tinggi tanaman tomat. Langsung saja kita ke cara SPSS. Nah, kita telah masuk ke aplikasi SPSS. Seperti ini bentuk aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke variable new, view. Nah, pada kolom pertama kita ketik tinggi pohon. Dan di kolom yang bawahnya kita ketik jenis pupuk. Pada desimal kita nolkan semua. Nah, untuk values yang jenis pupuk kita masukkan semua jenis pupuknya. Yang satu sebagai pupuk kandang, kita add. Kedua sebagai pupuk kompos, kita add. Dan yang ketiga sebagai pupuk kascing. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, pada bagian make sure yang tinggi pohon, kita klik scale, dan yang jenis pupuk kita pilih nominal. Nah, udah seperti ini, langsung saja kita masuk ke data view. Nah, sebelumnya saya telah memindahkan data-data dari ketiga pupuk tersebut ke Excel untuk mempermudah kita mengaplikasikannya ke SPSS. Langsung saja kita mengaplikasikan ketiga pupuk ini ke SPSS. Nah, langsung saja kita memasukkan data-data yang dari Excel tadi ke tinggi pohon. Nah, untuk yang pupuk kompos kita sampai 40.
Dan yang terakhir pupuk casing. Dari 41 kita ke 60 karena jumlah datanya ada 60. Nah, udah semua. Nah, di sini kita misalkan bahwa tadi pupuk kandang adalah 1, lalu kita copy. Nah, karena pupuk kandang hanya ada 20 data, jadi kita sampai 20 data. Terus yang pupuk kompos kita misalkan tadi 2, kita copy. Sampai nomor 40. Dan yang terakhir kita misalkan pupuk casing adalah 3 tadi, kita copy. Terus kita tempel sampai nomor 60. Nah, setelah ini kita masuk ke analyze. Kita masuk ke compare means. Terus kita masuk ke one way ANOVA. Nah, pada tinggi pohon kita masukkan ke dependent list. Dan untuk jenis pupuk kita masukkan ke vektor. Nah, setelah ini kita pilih option. Terus kita centang yang deskriptif sama homogeneity of variances. Terus kita klik OK. Seperti ini hasil dari SPSF. Kita ada deskriptif, yang dimana ada N adalah jumlah data, dan min adalah rata-rata, dan ada standar definition dan standar error. Terus di bawahnya ada test of homogeneity of variance dan ANOVA. Nah, di ANOVA ini ada TF dan F hitung dan signifikan. Langsung saja kita copy ketiga bentuk ini ke Word. Nah, kita sudah mengcopy tadi 3 tabel di hasil SPSS, ada deskriptif sama tes homogeneity dan ANOVA. Nah, terus bagaimana sih cara kita menyimpulkan hasil dari SPSF tersebut? Nah, kita bisa lihat di F ini. Ini adalah F hitung yang angkanya adalah 2,748. Nah, terus kita bisa ke F tabel. Nah, F tabel di sini adalah hasilnya 3,16. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan F tabel tersebut? Nah, sebelumnya kita harus melihat TF ini. Nah, angka 2 ini sebagai pembilang dan angka 57 ini sebagai penyebut. Kita buka tabel F tabelnya. Nah, di sini ada pembilang dan di sini ada penyebut. Nah, untuk angka 2 tadi adalah pembilang ini dan angka 57 tadi sebagai penyebut. Nah, jadi hasilnya ada di ini 3,16. Dapat kita simpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,748 lebih kecil dari 3,16, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan antara ketiga varian pupuk tersebut efektif terhadap tinggi tanaman obat. Nah, bagaimana sih untuk mengambil kesimpulan yang lain? Kita dapat mengambil kesimpulan dengan cara kita melihat signifikannya. Nah, di sini hasil signifikannya adalah 0,073. Nah, di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau ketiga pupuk tersebut tidak memberikan hasil yang sama baik. Nah, untuk nilai signifikan lebih
dari 0,05, maka H0 diterima atau ketiga pupuk tersebut memberikan hasil yang sama baik. Nah, tadi kan signifikannya 0,073. Jadi dapat kita simpulkan bahwa signifikan hasil uji lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,073 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan antara ketiga varian pupuk tersebut efektif terhadap tinggi tanaman obat. Nah, kita bisa membandingkan ini dengan hasil manual yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang manual yang telah saya buat, yang punya kesimpulan rata-rata produktivitas 3 varian pupuk tomat tersebut efektif terhadap tinggi tanaman tomat. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dengan cara manual dan SPSS kita sama. Nah, cukup sampai di sini saya menjelaskan tentang cara melakukan uji analisis variansi atau ANAVA. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.